Sebelum menonton video ini, kita sepakati dulu istilah yang akan dipakai dalam video ini. Yang kami maksud Jawa di sini, adalah semua suku Melayu dan yang ada di Nusantara. Sedangkan yang dimaksud Jewish atau Yahudi, adalah Bani Israel, bukan Zionis Israel yang muncul belakangan, walaupun sama-sama menempati tanah Israel. Karena, kita akan mengulas sejarah. Ketika di Belanda pada November 2008, Emma Ainun Najib pernah ngobrol panjang dengan pemimpin Yahudi internasional Robbie Abraham Suttendorp, yang sangat mengenal Indonesia lebih detail dari kebanyakan orang Indonesia sendiri. Di kantor Perdana Menteri Israel, kita bisa main ke sana, dan melirik ruangan khusus yang berisi segala macam data tentang Indonesia dari segala bidang, yang selalu diupdate setiap minggu. Melihat Israel yang misterius ini, membuat kita banyak memikirkan jawaban dari pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Di antaranya, mengapa desain tengah atas, atau puncak mahkota keagamaan yang dipakai memimpin peribadatan di sinagog sama dengan desain bagian atas rumah-rumah di Pulau Jawa bagian utara? Kenapa ibu kota Israel tidak Tel Aviv saja, tapi Jaffa Tel Aviv? Kenapa kantor-kantor Yahudi di berbagai negara pakai kata Jaffa? Apa pula hubungan dua konsonan yang sama itu, yaitu J dan W, atau Jewish dan Jawa? Mana yang lebih tua, Jewish atau Jawa? Kalau orang Israel keturunan Nabi Ibrahim, apakah nenek moyang manusia Nusantara yang seluruhnya berpuluh abad yang lalu disebut Jawa atau Jawi, adalah keponakannya Ibrahim, ataukah juga keturunan Ibrahim, tapi yang lebih tua dari Yahudi? Dari dunia Jawa, dimunculkan sedikit informasi, bahwa beberapa waktu yang akan datang, akan terjadi hasil taruhan antara Yahudi dengan Jawa. Kalau Yahudi yang memenangkan persaingan memimpin dunia, maka mereka akan ajak Jawa menjadi rekanan kerja. Kalau Jawa yang juara, mereka akan berguru kepada Jawa. Dan hari ini, kompetisi Jawa versus Jewish ini sedang terjadi, di mana skor terunggul masih dipegang Jewish, alias Yahudi, alias Israel. Hari ini mayoritas aset moneter global dan segala jenis modal perekonomian, Bank Dunia, dan institusi-institusi keuangan primer dunia, dipegang oleh keturunan Yahudi Israel. Strategi pengelolaannya sampai ke Kongres Amerika Serikat, berada di genggaman turunan yang lain dari Yahudi juga. Sejumlah futurolog ekonomi, menganjurkan anak-anak kecil sekarang untuk memulai belajar bahasa Arab, karena akan menjadi bahasa utama dunia. Bahasa Ibrani, tak perlu dipelajari, karena para fungsionaris dari Israel mungkin lebih pandai berbahasa Arab dibanding Raja Saudi, dan lebih melipis berbahasa Indonesia dibanding orang Indonesia, kata Cak Nun. Perlu diketahui, harta kekayaan yang tersimpan di sejumlah bank dunia, berkaitan dengan sejarah penyatuan kekayaan hasil pernikahan Nabi Sulaiman dan Ratu Sheba, atau Bilqis. Dan setelah Sulaiman wafat, maka kekayaan ini dikelola oleh mereka yang berdarah Sulaiman di tanah Nusantara ini, termasuk Paku Buwono ke-10. Jadi kalau mau dikata, mereka ini adalah keturunan Yahudi juga, dan asal para turunan raja-raja yang ada di dunia saat ini, adalah keturunan yang berhubungan darah dengan Raja Sulaiman ini, yang notabene Yahudi juga. Jadi sebenarnya, Bani Israel yang sekarang menjajah Palestina bukan keturunan Israel asli yang hanya terdiri 12 suku. Tapi mereka menamakan diri suku ke-13, yaitu suku Khazar, yang asalnya dari Asia Tengah, hasil perkawinan campur Bani Israel yang mengalami diaspora dengan penduduk lokal. Suku Khazar ini, menjadi mayoritas di seluruh dunia. Sedang Yahudi asli menghilang, kemudian dikenal sebagai suku-suku yang hilang atau The Lost Tribes. Di mana mereka pergi ke timur, dan banyak yang menuju ke negari Indonesia, atau tanah yang dijanjikan. Yahudi Israel yang kini dikuasai kaum Yahudi Khazar, menguasai 100% perekonomian dunia. Hal ini menjadikan mereka tuan dari perbudakan baru yang tidak terlihat. Yaitu menghisap produktivitas manusia, kemudian ditukarkan dengan uang kertas yang mereka atur nilai tukarnya sekehendak hati mereka. Dengan demikian, semakin giat Anda kerja, nilai tukarnya senantiasa melorot, hingga tak terpenuhi impian Anda. Sedangkan keuntungan mereka, semakin meroket bertambah kaya dan arogan berkuasa. Yang pertama menyebabkan Yahudi Khazar Israel senantiasa cemas akan gerakan di Indonesia, adalah dengan mulai menyatu-nyatukan puzzle-puzzle sejarah yang kian nyata dibuktikan dari temuan arkeologi, temuan catatan-catatan sejarah,
hingga gugatan atas siapa perancang kekacauan dunia saat ini. Inilah yang menyebabkan Israel dan sekutunya menempatkan Indonesia sebagai target intelijen dan perang psikologisnya, agar bangsa Melayu Nusantara ini tidak terbangun atas kesadaran siapa jati dirinya, yang bisa merusak status quo zona nyaman mereka memperbudak manusia bangsa Melayu Nusantara dan dunia, atas nama ekonomi kapitalis liberal. Dan elemen doktrin pendukungnya seperti republik, demokrasi, emansipasi, tatanan dunia baru dan sebagainya. Di satu sisi, mereka ingin mempertahankan posisinya sebagai Yahudi jadi-jadian yang diterima sebagai keturunan suku Yahudi asli yang tersisa. Dengan cara membawa budaya dari asal-usul nenek moyang asli Yahudi dari Asia Timur, atau Melayu Nusantara. Inilah kenapa simbol-simbol budaya Jawa dibawa kepada instrumen keagamaan mereka. Sikap ini diambil untuk menutupi kebohongan mereka tentang asal-usul suku Yahudi Khazar Israel. Yahudi asli mengetahui dengan pasti dan jelas bahwa cepat atau lambat mereka akan pulang ke negerinya yaitu Java the Promised Land. Di sana, mereka akan bertemu saudara tuanya bangsa Lemuria, suatu benua tersembunyi di muka bumi ini yang hanya terbuka bila mereka berhasil menguasai cara berpikir Jawa yang akan membuka pintu gerbang menuju teknologi ultra canggih yang dimiliki oleh negeri Fata Morgana di selatan Laut Jawa ini. Negeri Lemuria masih ada hingga kini, dan berhubungan dengan penguasa Jawa Trah Sulaiman terakhir. Dan keyakinan Yahudi kuno inilah, yang ditunggangi Yahudi Khazar Israel untuk menguasai tanah Indonesia tanpa diketahui maksudnya sama si empunya negeri. Semua yang ada di dunia telah dikuasai Yahudi Khazar Israel, kecuali satu, yaitu keabadian di dunia. Mereka ingin menguasai teknologi bangsa Lemuria, yang diyakini dapat menghindari kiamat dari Tuhan, sebagaimana yang mereka idam-idamkan untuk menghindari siksa api neraka. Bagi bangsa Palestina, Indonesia adalah sahabat yang paling bisa dipercaya dan diandalkan. Bahkan masyarakat Palestina sangat yakin, bahwa yang akan bisa memerdekakan Palestina adalah bangsa Indonesia, bukan Amerika. Indonesia adalah punjer dunia, bukan Amerika. Semua persoalan dunia yang ruwet, hanya bisa selesai atas campur tangan Indonesia. Misalnya saja, ketika negara-negara di dunia sedang terbelah antara blok Barat dan blok Timur, Soekarno malah menyuruh Uni Soviet mencarikan makam Imam Bukhari. Walaupun dengan susah payah, akhirnya makam itu ditemukan atas anjuran dari Soekarno. Kalau tidak, kemungkinan sampai sekarang tidak ada yang bisa menemukannya, karena tanah Uni Soviet itu sangat luas, dan makamnya sudah menjadi kebun kapas. Dari sini, kita yakin kalau orang Indonesia itu modal bondo nekat saja sudah bisa menyelesaikan masalah dunia. Dengan catatan, Indonesia sudah bisa menyelesaikan keruwetannya sendiri.